Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali belajar bersama dalam mata pelajaran fikih dengan judul yaitu bersuci dari hadas besar bersama saya itu Sofhan Amrullah Arif. Baik, agama Islam memerintahkan umatnya agar mandi atau bersuci usai mengalami hadas besar seperti ihtilam. Ihtilam itu yaitu mimpi dan keluar mani, haid dan nifas. Perintah ini memiliki makna agar kembali suci ketika menjalankan perintah sholat. Namun, ternyata hal ini bukan hanya berkaitan dengan perintah agama, namun juga memiliki manfaat dari segi medis atau kesehatan. Dengan mandi, badan akan kembali segar dan terasa bugar ketika akan melakukan aktivitas setelah mandi. Macam-macam bersuci atau toharoh. Sebelum mengetahui tata cara bersuci setelah haid, tentu alangkah baiknya mengetahui ketentuan-ketentuan bersuci. Secara bahasa, toharoh berarti bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh berarti membersihkan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan beberapa bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, toharoh dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bersuci dari najis. Yang kedua, kemudian bersuci dari najis ini terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah, kemudian najis mutawasito, kemudian najis mughalazah. Kemudian yang kedua tadi yaitu bersuci dari hadas. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari najis, yakni bersuci atau menyucikan sesuatu yang berlaku pada badan, pakaian, dan tempat, atau benda-benda lain yang terkena najis. Adapun macam-macam najis dan cara menyucikannya sebagai berikut. Ya, itu ada najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah yaitu najis yang kadarnya ringan. Adapun yang termasuk dalam najis ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya atau ASI. Ada pula cara menyucikannya, yaitu cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis yang kadarnya sedang. Adapun yang termasuk dalam najis ini antara lain yaitu air kencing, kotoran binatang, tinja, nanah, darah, dan bangkai. Kemudian yang terakhir yaitu najis mughalazah. Najis mughalazah yaitu najis yang kadarnya berat. Adapun yang termasuk najis ini adalah satu, yaitu jilatan anjing dan babi. Ya, kemudian yang kedua,
kotoran yang keluar dari anjing dan babi. Kemudian ada pula cara menyucikannya, yaitu dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah. Kemudian bersuci dari hadas. Apa itu bersuci dari hadas? Bersuci dari hadas yakni bersuci yang hanya berlaku pada badan saja, seperti wudhu, tayamum, atau mandi besar. Menurut cara membersihkannya, hadas dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil. Yang pertama, hadas kecil yaitu hadas yang dapat disucikan dengan wudhu jika ada air, atau tayamum jika tidak ada air. Adapun yang termasuk hadas kecil, yaitu buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar yaitu hadas yang dapat disucikan dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Adapun yang termasuk hadas besar, contohnya yaitu keluar mani atau ihtilam, kemudian jima atau hubungan suami istri, haid atau menstruasi, wiladah atau melahirkan, dan nifas yaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan. Mungkin untuk bab macam-macam bersuci atau toharoh, tema bersuci dari hadas besar yaitu cukup Ustadz sampaikan di sini terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Syukron ala husni itimamikum. Ma'ana jafi umurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.